Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almas Salisa Hiba, NIM 202011111024. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 1 yang A. Kerja adalah ibadah. Nah, di sini ibadah adalah kerja dan kerja adalah ibadah. Tetapi perlu diingat bahwa kerja atau amal yang dituntutnya bukan asal bekerja, tetapi kerja yang soleh atau amal soleh bekerja yang menjadi ibadah adalah bekerja yang terjadi karena perpaduan usaha yang lurus dan niat yang lurus. Inilah kerja atau usaha yang disebut sebagai ikhtiar. Kalau kerja hanya kerja, maka orang kafir pun juga bekerja. Kalau usaha hanya usaha, maka hewan pun juga berusaha mendapatkan makanannya. Yang membedakan seorang muslim dengan orang kafir atau dengan makhluk lainnya dalam urusan kerja atau usaha adalah seorang muslim kerja dengan niat meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 1 yang B. Strategi mencari pekerjaan yang halal dijelaskan dalam hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhan nasu taqullaha wa ajmilu fit talabi fa inna nafsan la tamuta hatta tastawfi rizqaha fi rizqaha wa in abta anha fattaqullaha wa ajmilu fit talabi khuduma halla wada'u ma haram, yang artinya, wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya. Walaupun terlambat datangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 1 yang C. Membacakan Quran Surat At-Taubah beserta terjemahannya. Ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratnasari dengan NIM 202011110009. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2A, 2B, dan 3A. Pertanyaan 2A. Jelaskan ruang lingkup dan prinsip muamalah. Ruang lingkup muamalah yaitu seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum Islam, baik itu berupa perintah maupun larangan yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Ruang lingkup muamalah dari bentuk aspeknya terdiri menjadi 2, yaitu muamalah adabiyah dan muamalah madiyah. Muamalah adabiyah yaitu muamalah yang berkaitan dengan bagaimana cara tukar-menukar barang yang ditinjau dari segi subjeknya, yakni manusia. Sedangkan muamalah madiyah yaitu muamalah yang berkaitan dengan objek muamalah maupun bendanya. Dalam muamalah madiyah ini menetapkan suatu aturan secara syarat yang terkait dengan objek bendanya. Prinsip-prinsip muamalah: yang pertama, pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah. Yang kedua, muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan. Yang ketiga, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam bermasyarakat.
Yang keempat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan. Pertanyaan 2B, sebutkan jenis-jenis muamalah dan jelaskan masing-masing. Jenis-jenis muamalah yang pertama, syirah. Dalam ilmu muamalah, syirah merupakan suatu akad di mana dua pihak yang melakukan kerjasama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, jual beli. Dalam hukum Islam, kegiatan ekonomi memiliki arti suatu kegiatan atau kesepakatan dalam menukar barang dengan tujuan untuk dimiliki selamanya. Yang ketiga, murabahah. Murabahah adalah transaksi atau pembayaran angsuran yang diketahui oleh kedua belah pihak, baik dari ketentuan margin, keuntungan, atau harga pokok pembelian. Yang keempat ada sewa menyewa, atau dalam Islam disebut akad ijarah, yang merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jasa yang diberikan, seperti kendaraan, tenaga, tempat tinggal, dan pikiran. Yang kelima ada hutang piutang, yakni menyerahkan harta dan benda kepada orang dengan catatan suatu saat nanti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3A. Jelaskan petunjuk Nabi Muhammad SAW tentang berbuat baik terhadap tetangga. Jelaskan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau menjadi seorang muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semakin tinggi iman seseorang, maka semakin mulia pula akhlaknya kepada siapapun, termasuk kepada para tetangganya. Keluhan akhlak seseorang bukti keimanannya. Ada beberapa etika dan ada beberapa pergaulan dengan tetangga yang selayaknya kita perhatikan. Di antara yang pertama, mencintai kebaikan untuk tetangga kita, sebagaimana kita menyukai kebaikan itu untuk diri sendiri. Yang kedua, bergembira. Yang ketiga, saat musibah melanda tetangga, sebisa mungkin kita membantunya. Yang keempat, menghindari sikap yang dapat menyebabkan tetangga kita merasa tersakiti. Yang kelima, kunjungilah tetangga pada hari raya dan sambutlah undangannya jika dia mengundang kita. Yang keenam, bersikap toleran kepada tetangga selama bukan dalam perkara maksiat. Yang ketujuh, hendaklah kita tidak bersikap kikir terhadap tetangga yang membutuhkan bantuan selama kita masih bisa membantunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rahma Saputri dengan NIM 202011110025. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3B, 3C dan juga 4A. Pertanyaan nomor 3B. Bacalah salah satu ayat Al-Qur'an yang ada kaitannya dengan akhlak kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian terjemahkan. Sebagaimana dijelaskan pada Quran surat An-Nisa ayat 80 yang berbunyi, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Yang artinya, barang siapa yang mendaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mendaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Pertanyaan nomor 3C, yaitu bagaimana cara berakhlak yang baik terhadap guru atau orang yang berilmu? Jelaskan. Berakhlak yang baik terhadap guru atau orang yang berilmu yaitu dengan cara yang pertama, mendoakan kebaikan untuk guru. 2. Menghormati hak guru. 3. Tidak menggaduh di depan guru. 4. Merendahkan diri di hadapan guru. 5. Duduk, bertanya dan mendengarkan dengan baik. Selanjutnya, nomor 4A dengan soal apa yang dimaksud dengan qaulan syadidan? Jelaskan dan disertai contoh. Qaulan syadidan berarti pembicaraan, ucapan atau perkataan yang benar, baik dari segi substansi seperti materi, isi atau pesan, maupun redaksi.
sebagaimana telah dijelaskan pada Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan wa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Contoh dari kaulan sadidan yaitu dalam berkomunikasi kita harus menginformasikan atau menyampaikan kebenaran, faktual, hal yang benar, jujur, tidak bohong, dan tidak merekayasa ataupun memanipulasi faktanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nit Muwada, nomor NIM 202011111002. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4B dan nomor 5. Soal 4B adalah, apa yang dimaksud dengan kaulan karimah? Jelaskan disertai contoh. Kaulan kariman adalah perkataan yang mulia dibarengi dengan rasa hormat, tutur kata yang lembut, sopan, dan bertata krama. Kaulan karimah ini bermakna menggunakan kata-kata yang santun, tidak kasar. Contohnya, pada saat kita berbicara atau berkomunikasi dengan yang lebih tua, khususnya orang tua kita tidak boleh menggunakan kata kasar. Sebaiknya kita menggunakan kata-kata yang lemah lembut dan santun dan bertata krama. Selanjutnya, nomor 5. Buatlah narasi pengalaman saudara dalam bersosialisasi baik dengan sesama teman kuliah ataupun para dosen pengajar prodi bahasa sastra Indonesia ini terkait dengan macam-macam karakter serta cara berkomunikasi mereka kepada saudara terutama yang unik. Silakan. Baik, di sini saya akan menceritakan pengalaman berkomunikasi saya dengan teman saya terlebih dahulu, dengan teman-teman kuliah. Pada saat pertama kali bertemu dengan teman-teman itu di kampus, pada saat itu kita ada tugas yang mengharuskan kita buat berkumpul atau bertemu. Dan pertama kali saya bertemu dengan mereka itu, cara mereka berkomunikasi itu menurut saya cukup unik dan sopan. Uniknya, mereka berbicara dengan logat mereka masing-masing karena teman-teman kuliah saya bukan dari orang Surabaya semua, jadi ada yang dari luar kota Surabaya. Cara mereka berkomunikasi dengan saya maupun dengan teman-teman yang lain itu cukup sopan dan lemah lembut. Jadi, ya mereka cukup sopan kepada teman-teman yang lain juga. Dan menurut saya teman-teman kuliah saya ini adalah mahasiswa yang paham akan tata krama, jadi mereka tidak pernah berkomunikasi dengan saya ataupun dengan teman-teman yang lain tuh menggunakan bahasa yang kasar gitu ya. Mereka terus-terusan menggunakan bahasa yang lemah lembut dan tidak pernah kasar gitu. Terus menurut saya teman-teman kuliah saya ini solidaritasnya cukup tinggi ya. Jadi saya merasa nyaman ketika berteman dengan mereka maupun bergaul dengan mereka. Dan di sini saya juga akan men-share atau menceritakan tentang pengalaman berkomunikasi saya dengan dosen. Menurut saya dosen semester 1 dan semester 2 ini, khususnya yang mengajar saya, menurut saya dosennya cukup menyenangkan. Pada saat mereka berkomunikasi ataupun menjelaskan suatu materi, mereka cukup unik. Para dosen-dosen ini cukup unik karena mereka juga menggunakan logat bahasa dan nada bahasa yang berbeda-beda. Menurut saya juga pada saat penyampaian materi ataupun tugas cukup baik juga. Jadi seperti itu pengalaman berkomunikasi saya dengan teman-teman maupun dosen selama 2 semester belakangan ini. Terima kasih, dan jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.